Jadi kapan-kapan kalau pidato bilang gini, ternyata kaya itu wajib, miskin juga penting. Itu kan karena dia cerminan pikirannya dia, karena lama miskin terus bosan miskin terus saking bosannya terus bilang, iya harus bosan-bosannya sendiri jadi statement atas nama Islam. Coba kalau itu diomongkan pas acara Isra Mi'raj, dia seorang kiai dengan atribut kiai yang ditunggu-tunggu fatwanya, ini kan seakan-akan fatwa Islam ini. Padahal fatwanya sendiri. Nah itu makanya saya mohon ya, kalau sholat, kalau pas wiridan, tengah malam, subhanallah, astagfirullah, itu anggap Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman Unisula yang saya hormati, khusus Pak Rektor. Ini langsung ngaji ya, karena waktunya tidak banyak. Jadi ini kitab-kitab yang saya baca ini, diantaranya itu ada penjelasan tentang musibah. Musibah itu dari kata sesuatu yang mengenai kamu. Kemudian identik dengan makna yang tidak menyenangkan. Sebetulnya kata musibah itu tidak harus yang menyusahkan. Apa saja yang mengenai kamu itu namanya musibah. Karena disebut ma'asobaka min hasanatin faminallah. Itu kan dari kata apa saja mengenai kamu, baik itu kebaikan juga namanya ma'asobaka. Makanya terusannya ayat wa ma'asobaka min sayyiatin. Jadi kemudian orang itu karena nafsunya besar, kalau yang tidak dikehendaki itu dianggap problem. Ya, kalau yang tidak dikehendaki itu namanya problem. Kalau yang dikehendaki namanya nikmat. Nah, bahasa itu bahasa manusia. Kalau bahasanya Allah tidak tahu. Misalnya Anda jadi panitia ozon, malaikat penjaga ozon. Mungkin kalau nggak ada penerbangan itu mereka syukuran, karena nggak terganggu. Tapi kalau Anda pengusaha penerbangan ya nganggap ini musibah. Jadi kalau kamu nanti ketemu malaikat penjaga ozon, kemurnian lapisan ozon, kamu nganggap, wah ini susah nggak ada penerbangan, pasti kamu disemprot. Kalau ngomong yang baik. Nah, begitu juga petani itu kadang minta hujan, kok pas hujan deras, tanyakan bakul es. Enggak payu kan gitu. Jadi di ilmu kitab-kitab yang saya baca, kata musibah, kata nikmat itu ada yang hakikat, ada yang menurut kita. Karena ya tadi, kalau ada malaikat penjaga ozon, mungkin syukuran karena nggak ada penerbangan. Ya. Kalau Anda menteri bagian nangani tenaga kerja, tambah banyak pabrik, tambah senang karena menyerap tenaga kerja. Tapi kalau Anda mungkin menteri lingkungan hidup, ini banyak limbah, ini banyak polusi. Nah kira-kira seperti itulah gambaran hidup. Kalau Pak Bejo jadi direktur, kata kroninya ya alhamdulillah, kata musuhnya ya ini musibah. Alhamdulillah guys. Jadi pola-pola sosial itu. Semua pemilihan ini. Artinya kalau kita pakai bahasa manusia kan selalu gitu, ada subjektivitas, ada nisbi, ada. Lalu gunanya ngaji sama kiai ya tadi orang dilatih pakai bahasanya Allah. Ya bahasanya Allah tadi ya kita tidak tahu persisnya ini nikmat apa musibah, tapi dibalik itu ada hikmahnya, itu sudah dekati bahasa ketuhanan karena apa? Ya, tidak mengklaim. Saya sering guyon, meskipun tuh guyon tapi tak ilmu nih. Misalnya tadi kamu ada pasangan nganten baru yang baru harmonisnya itu orang mesti bilang alhamdulillah harmonis. Tanyakan ibunya itu mulai lupa daratan, lupa ibunya, lupa keluarganya. Kalau harmonis punya sama istri itu pasti. Jadi kalau ada pasangan harmonis, tanyakan ibunya. Menantu jenengan baik enggak? Oh, ngurus ibu jone tok lali wong tuwa. Atau tanyakan temannya. Saya ki lali konco, saya ki lali temen gitu karena saking mesranya sama. Nah, di semua segmen kehidupan itu seperti itu, Pak Bejo. Betul ya. Sehingga agama itu mengajarkan bahasa-bahasa sakral yang tidak lekang oleh waktu. Yaitu misalnya baca subhanallah, maha suci Allah, alhamdulillah, subhana rabbiyal azim. Karena bahasa manusia itu tidak pernah sempurna. Yang sempurna itu bahasa ajarannya Allah. Kalau itu kan permanen, keadaan apapun ya Allah itu maha suci. Keadaan apapun ya alhamdulillah. Keadaan apapun Allahu Akbar. Sekali kamu kerana manusia itu ruwet. Ya, tadi misalnya kalau sebuah negara itu makmur, makmurnya orang taat untuk ke masjid, makmurnya orang nakal, mesti ke tempat-tempat manusia.
Jadi kalau kamu berdoa makmur, untuk siapa? Dan ukurannya dipakai untuk apa? Kamu dapat uang banyak, alhamdulillah. Kalau orang baik, uang banyak pikirannya ya untuk nafkahi anak istri, bangun masjid ini. Nah, kalau orang nakal kan nanti pikirannya macam-macam. Mungkin ingin judi, ingin booking siapa, atau untuk kepentingan apa. Ya di sini ini baiknya agama. Agama datang untuk manusia. Terus ada ketentuan halal haram, ketentuan melawan hawa nafsu, ketentuan mengelola nafsu, ketentuan meminimalkan nafsu. Nah tanpa itu bahasa-bahasa nikmat itu hakikatnya adab, karena nikmat yang mengarah ke untuk maksiat. Nah itu pentingnya ngaji. Jadi orang akan ya tadi. Jadi, kalau kamu punya toko sedang laris-larisnya, tanyakan toko rivalnya. Saya ini sepi laris wae Pak Bejo. Toko pesaing. Iya. Tapi nanti yang sedang tidak laris jangan katakan terus jatuh, tidak juga. Baru kayak laris, wes bergaya loro kabeh, tak ibadah wae. Nah, hal-hal seperti ini harus diperhatikan supaya orang itu menilai yang dialami tidak pakai ukuran nafsu tapi ukuran menurut Allah Subhanahu wa taala, ma'idallah. Jadi menilai, makanya disebut wal baqiyatu sholihat. Baqiyat itu sesuatu yang abadi, sholihat itu yang bagus. Makanya disebut kalimat thayyibah itu subhanallah bihamdi la ilaha illallah, itu kalimat itu tuh permanen. Tapi kalau kalimat manusia itu tidak permanen. Tadi misalnya kamu bilang nasi itu penting karena makanan pokok. Tanyakan pakar diabetes. Oh, nasi itu mengandung gula, kalau orang diabetes nggak boleh kan. Jadi selalu ada masalah. Jadi sama. Bisa melihat itu nikmat karena bisa melihat apa saja. Kamu mulai tersiksa punya istri jelek ya karena sering banyak melihat itu. Harus sadar bahwa yang kamu punya itu paling tidak cantik itu. Baru kayak sering apa? Melihat itu. Sama. Ada orang punya Innova itu senangnya bukan main. Itu mulai ada musibah, ada temannya sana main pakai Alphard. Seruntuh dia. Gara-gara melihat Alphard terus kelihatan Innovanya itu jelek. Makanya guyonannya orang-orang haji itu, kalau haji kenapa kamu nangis? Semua orang tuh kok cantik karena melihat orang Pakistan, Turki, yang jelek hanya istri saya. Biasa. Akhirnya ganti anak istrinya nangis. Kenapa kamu semua orang kok ganteng? Yang jelek hanya suami saya. Di sini hebatnya agama. Ukuran mengelola nikmat itu la tamud dan na'inaika. Kamu jangan pernah melihat yang tidak milik kamu karena awal ketidaksyukuran tuh melihat. Jadi awal ketidaksyukuran tuh karena melihat. La tamudanna ainaika, jangan arahkan pandangan kamu ke hal-hal yang ya tadi. Jadi rektor sudah syukur. Nanti kalau ketemu menteri terus dididing-didingi, dikandang-kandani itu. Boleh kok jateka diamu itu. Betul. Jadi menteri pendidikan juga ya bisa ngatur rektor. Ini kalau ketemu presiden bisa berdoa ya. Nah, nanti jadi presiden juga ya, tapi nanti kalau ada Indonesia ada nggak benernya, ada miskinnya juga mungkin salah-salahan. Semuanya juga ada problem itu. Nah, tapi kalau kita melihatnya dengan ketentuan Allah, rektor itu amanah, presiden itu amanah, menteri itu amanah. Saya pernah didatangin seorang menteri, juga pernah didatangin orang-orang top. Terus saya ini jabat top, ini gimana? Ya saya bilang, kalau itu mas'uliyah, tanggung jawab, maka itu ibadah. Tapi kalau kamu rofahiyah, dipakai hura-hura itu ya maksiat. Insya Allah tanggung jawab. Karena tanggung jawab kan malah memperbesar ganjaran kan. Kalau kamu sebelum rektor kan kebaikan kamu terbatas di teman kos, teman relasi. Tapi kalau jadi rektor kan satu uni sula. Makanya pernah ada seorang wali ditanya, kalau andekan kamu punya doa satu untuk siapa? Untuk presiden. Kenapa ya? Kalau yang baik RT kan kebaikannya hanya satu RT. Kalau yang baik bupati hanya satu kabupaten. Kalau yang baik presiden satu negara. Jadi masyhur itu. Jadi ada seorang wali ditanya, kalau misalnya kamu levelnya RT, kalau kamu doa yang baik kan, ya namanya levelnya. Ya, makanya ada wali yang sangat luar biasa ditanya, andekan kamu punya satu doa sosial. Ya kalau doa pribadi kan tentu husnul khotimah. Kalau kamu punya jatah doa satu doa sosial, kamu beruntukkan siapa untuk presiden? Kenapa? Sekali beliau baik, manfaatnya lebih luas kan? Ya ini punya jatah doa satu di anak RT yang baik, ya sudah hanya satu kawasan itu aja. Yang baik. Ya, jadi artinya loyalitas agama ini pada negara, pada bangsa itu tidak diragukan lagi, karena di Islam itu ada hukum sosial. Nah, cuma bedanya orang wali sama ndak wali itu kan
nganggap musibah itu dianggap awal kebaikan karena terus orang kembali ke Allah. Dulu itu orang nggak takut mati. Seakan-akan kalau ilmu medis itu menguasai semua. Gara-gara COVID belum ditemukan obatnya tuh. Banyak yang tawadhu. Kemarin-kemarin kayak ada kematian itu, udah orang PD-nya hidup. Gara-gara ada COVID. Antara orang awam sama profesor sama-sama ngitung hari. Takutnya. Iya kan? Jadi selemah itu manusia ngadepin musibah. Wah, itu pontang-panting semua negara katanya medisnya paling bagus kayak negara-negara maju juga pontang-panting semua. Jadi makanya saya mohon dari pengajian ini, dari ngaji ini sampai kalau sholat itu lebih kalimat yang kamu lafadzkan di sholat itu kalimat paling permanen. Rabbana lakal hamdu, engkau layak dipuji, engkau maha suci, engkau maha besar, itu kalimat permanen. Kalau kalimat yang kamu bikin itu tidak ada yang permanen karena subjektivitas tadi. Ketika kamu bilang tadi penerbangan itu kosong atau minim, itu kamu anggap musibah. Kata malaikat penjaga ozon itu bagus. Ketika Kementerian Tenaga Kerja bilang banyak pabrik itu bagus penyerapan tenaga kerja, tanyakan ahli lingkungan. Iya. Sama di presiden juga sama. Ketika ini jadi presiden, temannya partainya bilang alhamdulillah, tanyakan rivalnya atau musuh politiknya. Rektor juga sama, toko juga sama. Hal-hal seperti ini terus menjadikan wali-wali itu nggak bicara tentang makhluk, hanya bicara tentang Allah. Makanya terus toreko itu kan wiridan paling kelima kan Allah. Maksudnya sudahlah makhluk sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Sumadharhum fi khawdihim yal'abun, sudah semuanya itu orientasinya ke Allah saja, yang lainnya itu biarin gitu. Zarhum fi khawdihim yal'abun. Makanya ada sholat istisqa nggak mandi-mandi itu, karena yang di pojok bakul es. Ini kalau mandi es ada baik. Nah, ternyata ketika orang lain semangat amin karena sawahnya banyak. Terus ini aminnya tenang. Kenapa kamu tidak semangat? Saya tidak punya sawah, nggak ada hujan juga nggak apa-apa. Saya ini penjual es. Jadi apa ya? Ya gitu itu kehidupan ya gitu. Wong ini kabarnya itu kata ilmuwan itu. Lapisan ozon itu membaik sekian puluh % gara-gara pengurangan penerbangan. Oh iya, saya kamu bayangkan kayak Singapura, Hong Kong per menit ada. Ya kan yang pesawat yang bandara-bandara paling sibuk. Coba kalau kamu jadi malaikat bagian jaga ozon, rapat terus gimana ini hentikan pesawat? Mungkin rapatnya tuh udah kofikan aja kalau daya. Ya meskipun itu guyon, tapi orang biar tahu lah kalau semua yang diciptakan Allah ada hikmahnya. Maksud saya itu ada. Kalau ada pabrik tutup, tanyakan pakar lingkungan. Bagus sekarang sudah ada limbah, kenapa pabriknya tutup? Tapi kalau tanyakan pekerjanya, susahnya. Nah bayangkan kalau bahasa subjektivitas gini dipakai ilmu hakikat kan kacau. Tapi kalau di biasa itu hukum sosial pasti ada subjektivitas. Kalau ilmu hakikat ya tadi yang PHK ya tidak mesti gak dapat pekerjaan, saja dapat pekerjaan yang lebih baik. Kan kemarin banyak pilot yang jadi penjual mie. Tapi ketika ditanya hasilnya sedikit tapi kepuasan batinnya meningkat ya karena ketemu keluarga, ketemu yang dulu gak kebayang kan. Ya saya berharap cara pandang Islam ini kita ikuti bahwa di balik semua itu ada hikmah dan menjadikan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kalau nyontohkan di masyarakat itu gini, ketika kamu kecil, dolanan ekran itu seneng kira-kira, dolanan yuyu seneng, dolanan hal-hal yang nggak menghasilkan uang itu seneng. Tapi ketika Anda dewasa, Anda dokter, Anda profesor, Anda kiai besar menjadi goblok. Untuk seneng aja nunggu punya Alphard, punya uang, punya rumah. Berarti pinter caci ini. Caci itu untuk seneng tuh hal-hal sepele bisa bahagia. Tapi harus profesor, habis seneng jangan. Padahal ciri utama orang pinter kan mudah mendapatkan yang diinginkan. Ternyata untuk senang harus mahal. Sementara cacili untuk senang itu segampang itu. Terus pinter mana kita dengan anak-anak? Jadi itu pelajaran bagi kita bahwa kalau kamu di dunia ingin senang, ketika kita kecil, ketika kita miskin, mau melarat itu sama mobil sebenarnya. Kayak ongkos ada di serbu kos sebenarnya pak, terlambat bayar. Jadi makanya saya pernah ketemu menteri itu kalau guyon lucu. Enak orang menteri. Saya dulu itu melihat orang jadi menteri itu top. Setelah saya jadi menteri itu merasa tidak top. Ya, kenapa? Karena semua kesalahan di kementerian saya kayak salah saya. Dulu kan nggak pernah salah.
Ya kan kalau kamu nggak menteri Polhukam nggak ada keamanan apa kan kamu nggak salah. Orang miskin kalau kamu nggak menteri ekonomi kan nggak. Iya betul. Gara-gara kamu menteri malah menjadi salah kan. Kalau kamu nggak ketua bulog kalau nggak ada kesediaan beras kan nggak salah. Kalau kamu ketua bulog kan menjadi. Kalau kamu nggak rektor kesalahan Unisula kan nggak salah kamu. Gara-gara rektor ikut salah kan. Salah. Itu hebatnya Islam. Makanya Nabi itu harus punya hak syafaat. Kenapa Nabi itu punya hak syafaat? Karena seorang Nabi itu yang bertanggung jawab. Itu sekecelok umatmu itu bersyafaat. Ya sama. Kalau kamu sudah kadung jadi rektor, ini mahasiswa kamu. Kalau ada apa-apa kamu harus ikut tanggung. Ya. Makanya agama ini datang dengan rasionalitas yang tinggi. Kenapa Nabi itu punya hak syafaat? Ya karena beliau dekat Allah itu pasti. Ya karena tadi kita ini kadung umatnya, maka menjadi tanggung jawab beliau. Dan kita membaca sholawat itu bukti kita loyal. Sama seperti mahasiswa harus punya kartu mahasiswa bukti kalau kita loyal. Sama yang umatnya Nabi juga punya kartu sebagai umat. Itu ditandai dengan baca sholawat. Karena nggak mungkin Nabi nggak tanggung jawab kan tadi. Sebelum kamu jadi presiden, semua campang-camping negara kan nggak tanggung jawab kamu. Gara-gara presiden terus kamu jadi tanggung jawab kamu kan. Begitu ya rektor, begitu juga RT. Ya gara-gara Nabi itu seorang Nabi, maka harus tanggung jawab. Dan itu luar biasa. Akhirnya beliau diberi hak syafaat. Umatnya yang harusnya menjadi ahli neraka asal bertauhid dijamin ahli surga. Meskipun lewat jalur apa? Syafaat. Makanya saya minta sama Unisula, sama rektor, sama ketua yayasan. Jangan apa-apa itu hukumannya sanksi, apalagi DO. Kalau nggak fatal banget itu jangan. Karena ciri utama pemimpin itu ro'in itu menjaga itu ya tidak mengeluarkan. Kecuali yang hal-hal yang ekstrim. Makanya dalam Islam itu jangan mudah mengkafirkan orang. Makanya yang dilawan ahli sunnah itu gerakan takfiri. Karena semangat Nabi itu yang luar dimasukkan, bukan yang sudah di dalam dikeluarkan. Ya kan? Jadi sebetulnya logika itu yang harus kita pakai. Misalnya kita punya anak 5, yang 2 itu nakalnya minta ampun. Mungkin tetangga enak aja ngomong, usir aja Pak, anak durhaka. Itu yang ngomong enteng gitu mesti tetangga sebelah. Bagi kita orang tuanya enak kira-kira rasanya. Itu anakku kan? Sama. Nabi itu nggak terima kalau umatnya dikeluarkan dari Islam karena Nabi sangat mencintai umatnya. Bahkan yang nakal pun Nabi menghentikan itu tak beri hak syafaat. Syafaat tidak ahli KPR umat. Saya punya jatah syafaat untuk umatku segera jelas-jelas. Karena semangatnya mengambil atau memasukkan yang luar. Nah, ya kalau anak-anak nakal itu semangat orang tuanya kan dandani. Enak we tonggo usul kon ngusir ya. Nah, pola-pola itu yang harus kita perkuat, semangat memasukkan, semangat mengayomi, semangat jaga stabilitas, memanage konflik, memanage perbedaan. Ya tadi, di mana-mana Nabi diutus itu memperbaiki yang kurang baik, memasukkan yang belum masuk. Makanya kenapa aliran-aliran takfiri itu ditentang mati-matian oleh mayoritas ahli sunnah, mayoritas umat Islam. Itu sebetulnya nentangnya itu bukan karena sentimen, tidak logika sosialnya begitu di mana-mana. Ininya kita ini ya kan kita inginnya kan warga Indonesia sing rapati ngaku Indonesia itu menjadi sangat Indonesia kan. Unisula yang belum Islami menjadi sangat Unisula. Jadi semangatnya itu memasukkan bukan mengeluarkan ya. Ya kan jelas kitabnya udkhulu fi silmi kafah kan pengumumannya untuk masuk bukan untuk keluar. Jadi logika kita menentang takfiri sudah mengkafirkan itu sebenarnya logika umum sebenarnya. Ya memang begitulah kalau kita sebagai pengayom masyarakat inginnya ya itu udah hanya dalam ahli sunnah ya kalau kita ketua RT, ketua RW, kita kiai, kita tokoh inginnya ya semangatnya merangkul bukan memukul bukan. Ya, jadi tadi ya pesan saya kalimat-kalimat thayyibah yang Anda baca di sholat itu jiwai karena itu kalimat yang permanen. Kalimat yang kamu lontarkan dari diri kamu sendiri itu pasti ada subjektivitas. Nah, itu tidak bisa kamu pakai swan Allah. Yang bisa dipakai swan Allah itu kalimat-kalimat thayyibah tadi. Karena itu permanen, kebenarannya permanen. Makanya disebut wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbik. Tapi kalau kalimat yang kita utarakan itu subjektif semua. Bilang sayang istri ya sampai kapan kan pertanyaan. Ya kan? Cinta Unisula ya sampai kapan? Nanti kalau ada konflik tawarin kampus lain yang menjanjikan perlu dipertimbangkan juga kan. Apalagi cinta partai ya. Ya malah tinggal mana ya kan malah. Ya kan?
Jadi kalau cinta manusia, bencinya manusia itu ya subjektivitasnya seperti itu. Jadi kalau cinta Allah itu yang abadi. Walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Kalau kamu mukmin betul ya orientasi yang paling kamu cintai itu Tuhan. Nah sekarang ngaji seperti ini sudah langka. Dikira kalimat-kalimat thayyibah itu kayak mantra, kayak rutinitas itu filosofi. Ya itu kalimat permanen yang bisa kamu tanggung jawabkan depan Allah itu ya Allahu Akbar kalimat. Makanya saya bilang sering memberi contoh itu. Kalau ada semut sama semut pacaran gitu misalnya. Pacarannya itu di daun mangga misalnya. Dia asik sama yang disenangi pacaran. Kata-kata semut kan, saya asik pacaran karena pasangan saya mencintai saya. Sebaliknya bilang gitu. Tapi kalau kamu yang mengendalikan, kamu asik itu karena godong ini ora tak kipatno. Sekali tak kipatno tuntas ya. Nah sama ketika kita punya alpat nikmat, kumpul istri nikmat, makan nikmat. Kata malaikat bagian gempa. Kon gak mantur aku tak hoyak. Tapi kita karena keterbatasan kita sebagai manusia nganggap makan nikmat itu karena makan sate dengan istri yang kita cintai. Tapi kalau malaikat bagian gempa, kuncinya di saya. Apapun nikmatnya yang kamu makan sekali tak goyak. Nah itu sirinya, rahasianya kenapa kiai-kiai itu matehai malaikat, matehai penjaga langit, penjaga bumi itu karena itu berkontribusi dalam kenikmatan yang kita. Ya. Jadi, kalau kamu udah ngomong Fatihah itu bisa tersinggung. Itu ya. Selesai. Nah, itu bedanya kiai sama rektor, Pak. Jadi saya mohon semohon-mohonnya kalimat-kalimat thayyibah yang sering Anda baca di sholat, di luar sholat. Itu patenkan di hati kamu bahwa kalimat itu yang permanen, alihah nahya wa alihah namut. Atas nama kalimat itu kamu berani hidup, wa alihah namut. Atas nama kalimat itu juga kamu sampai ketemu Allah. Wa alihah nub'at insyaallahu minal amin. Dengan kalimat itu juga kalau ketemu Allah pakai itu. Jadi kamu ditanya Allah, "Bejo, kamu siapa?" Mukmin Gusti. Aktivitas kamu bersaksi bahwa engkau ini ala kulli syai'in qadir. Kalau depan Allah, "Kamu siapa?" Rektor Gusti. Mana kampusnya? Sudah berkiamat kan enggak ada kampus. Ya kan enggak ada semua kan sudah. Ya, jadi makanya disebut ma'indakum yanfadu wa ma'indallahi baq. Apa yang di sekeliling kamu bisa hilang, tapi kalau yang terkait Allah itu akan apa? Makanya saya minta jenengan jadi rektor juga melihatnya untuk kemanfaatan agama. Ya, jadi siapa saja orientasinya itu agama. Saya sendiri itu sering tersiksa misalnya terganggu karena saya mungkin terkenal dianggap alim. Tapi kalau sudah ingat barokahnya terkenal, saya bisa menterkenalkan Allah dan Rasul lewat hukum-hukum yang ditulis para ulama. Bukan Allah yang Rasul menurut hukum yang ditulis orang-orang bodoh. Kan repotnya itu kan gitu kan. Semuanya orang ngatasnamakan Allah dan Rasul. Sementara dia tidak pernah ngaji. Pertanyaan cerdasnya kan gini. Bagaimana itu mewakili hukumnya Allah dan Rasul? Dia Quran aja tidak hafal, hadis. Pasti itu pendapatnya dia kan bukan. Tapi kalau yang ngendikan kalau Allah wa Rasul itu orang alim kan dia bacanya banyak. Itu kan menurut Unisula. Ternyata dia tidak tahu tata tertib di Unisula. Pasti menurut dia kan. Yang berhak bilang menurut Unisula ya kalau dia menguasai ADART Unisula kan kira-kira gitu. Menurut Indonesia ternyata dia ada orang yang ahli UD 45, ada ahli apa. Berarti menurut dia bukan menurut. Nah kira-kira gitu di dunia kiai kalau menurut Islam ternyata dia ada menguasai Quran, ada menguasai hadis. Menurut Islam apa menurut dia? Ya kira-kira gitu. Makanya saya senang kalau yang ngaji itu orang yang menguasai Quran dan hadis. Supaya menyampaikan pendapat Islam ya sesuai referensi dan bentukan Allah dan Rasul karena bacanya banyak. Yang berak ngomong saya ini Indonesia ya yang baca UD, baca ini itu Pancasila supaya sangat Indonesia itu loh. Baca enggak mau. Tahu-tahu menurut Islam yang mana? Dia enggak pernah. Makanya ada seorang kiai pidato tak tegur dia langsung istighfar. Orang kiai itu harus kalah, kalau enggak kaya enggak dihormati. Walhasil kiai itu suatu saat saya tak tanya, memangnya ada target dalam Islam untuk dihormati? Target dalam Islam itu ingin diridhoi Allah, wah aneh-aneh. Iya ya. Terus kata harus itu kan harus, kiai harus kaya. Harus itu artinya kalau wajib kan pengganti katanya wajib. Berarti yang miskin dosa semua.
Terus dia bilang astagfirullah, sudah keliwat, sudah gak bisa diistighfar berat itu. Caranya istighfar kamu harus mencabut kalimat itu di depan umum, karena kamu utarakan di depan umum, kamu harus cabut juga di depan umum. Jadi kapan-kapan kalau pidato bilang gini, ternyata kaya itu wajib, miskin juga penting. Itu kan karena dia cerminan pikirannya dia, karena lama miskin terus bosan miskin terus saking bosannya bilang, iya harus bosan-bosannya sendiri jadi statement atas nama Islam. Coba kalau itu diomongkan pas acara Isra Mi'raj, dia seorang kiai dengan atribut kiai yang ditunggu-tunggu fatwanya, ini kan seakan-akan fatwa Islam ini. Padahal fatwanya sendiri. Nah itu makanya saya mohon ya, kalau sholat, kalau pas wiridan, tengah malam, subhanallah, astagfirullah, itu anggap itulah kalimat permanen yang alihah nahya wa cerita. Nah, kecuali ke kiai yo wis jamak benal hakikah wa syariah. Mesti syariate yo mlaku hakikate. Tapi ngono iku jenenge ngaku-ngaku. Ya dadi kena ngrasa al jamak benal syariah wal hakikah. Ngono iku jenenge ngaku. Ya dadi nak muni kangen Ka'bah kok gak golek badi iku ya ngaku. Kangen ya kangen, nak rantuk ya mbok sih. Ya nyebarno agama nyebarno rantuk ya mbok sih. Lah nek entuk jarene fid dunya hasanah. Jarene lho. Hitungane. Ya nggak tak warai ya, jadi kiai kadang-kadang mbok pirang menit, mbok pirang detik ilmu hakikat itu lakon. Ojo suwe-suwe ora bakat apa? Wong ora. Lha iki tak warai nih, sing ngapal Al-Qur'an tak warai. Bapak itu didhawuhi badolan. Kulo cek eling. Nur kena ben semaan ikhlas. Wis antuk sangul lah, untuk sarapan lah. Kowe biasa deres. Cuma saiki genti deres ning omahe wong. Mesti eling santri-santrine bapak ngene. Dadi kena takoki pangeran. Lah wingi ra tau deres kok bareng diundang semaan kok deres. Ana apa? Lah tapi nek wis biasa deres ning omah istiqomah. Kula ning omah nggih deres Gusti, cuma niki ganti nggon. Dong ya. Awet-awet mesti tersinggung ya. Lha iku dhewe bapak, lho yakin ya? Lho seksine akeh ya? Oh seksine akeh. Aku anaknya asli ya, ngerti ya. Nganggon. Lho kula nak ning kamar, takok ibu bojoku anakku. Orang paling ceria itu saya. Saya itu di kamar misalnya copot nyamuk, apa merengut rawani. Perawan iku. Lah aku ditingali Allah ning kerajaane Allah, bumi dikai oksigen dikai kok mereng kok gak ngregani sing iku ora kudu depan ning kamar isin. Jajal misalnya kita kei mobil gratis mbok tumpaki papo terus merengut kan yo ora ngregani sing kere dikai kok merengat-merengut. Lah yo bumi gratis apa gratis. Merang, ngono isin terus. Masuk aku nang jero kamar isin. Orang kok ceria pas pidato apa itu? Penampilan misalnya tiang kedah kata syukur bareng dibuka sini lho. Apa saya konsum gitu yang bakat kiai langsung hati ini mesti jadi yang sing hati kiai gak kaleng-kaleng orang lagi mesti klek. Kowe ning kamar wis gak ono wong lah Mas. Cokot nyamuk terus merenggut jajal. Allah yang duru ilaika. Allahu koyo kok ora isin ning kerajaane Allah dikakeki karek nganggo kok. Bar nyablek iki guyu. Ya pasti guyu nyamuk ora ngaji taklim. Nyokot wong fase kakek nyokot. Dibeli aku pinter Mas. Mendut barokah. Wah, ya nyorot agak ya. Ya nyorot. Ya, sementing ojo sampai kita ngalami la antum asyaddu rahbatan fi sudurihim. Sesuai dilatih, mbuh piro kadare. Mulane kula sering ngandani santri-santri. Mbuh piro kadare pokoke tahu, kowe iku subuh ra kodok mergo wedi Allah. Wis kadang-kadang wedi kiailah, tapi latih kadang-kadang wedi. Coba kowe ngene kan ngaji ngilangi bodoh. Pancen Allah kepengin wong iku kelangan bodoh. Ya. Memang perintah Allah ngilangi bodoh. Wis eling Allah.
Aja men eling wedi nang omah terus ngaji. Mosok sing gerakno ngaji mergo wedi makhluk ning omah. Ngerti ngajine wis tengah 12 isuk wis ning kene. Sementing ora ning omah ngono. Aduh, memang ning omah ku ana sapa? Pendelian. Ya, jadi termasuk sifat yang munafik la antum asyaddu rahbatan fi sudurihim minallah. Lah iku makome kiai-kiai sing kadang-kadang wiling-wilingan wong hakikat. Ojo kandhani santri ojo amuk ben sak sadar-sadare dhewe. Maksudnya ben sak sadar-sadare ben Allah itu al-ba'its, semuanya digerakkan oleh hukmu oleh Allah bukan. Tapi kayak ora usah ngono makome ora ngono. Ora usah sok-sokan terus kok mulai terus sok-sokan hakikat. Podoke bubar kowe ra keramat. Maksudnya narong kelas e aja peksa. Narong kelas ya aja paksa. Lah nyaya nyaran ora nggo iklan ya ora kasil. Iklan sik tawa-tawa nek kowe wong saleh tapi yes wae. Makome cek ngono. Aja anyaran nyai terus al ilmu yu'ta layati. Ora mangan kowe. Jajal hakim ni al ilmu yu'ta. Nak seneng ngaji ning aku, aja aku mbok undan. Wes. Kira-kira piye nasib yang jajal ngono. Kukut. Kukut. Pokoke nek arung wayahe iku aja diwayahan. Ya padha nek arung wayahe ora usah wayo. Malah ruwet dari ya. Hilang loro karo. Ora 1 tambah 1 2 tapi kosong. Orang Madura 1 tambah 1 terus kosong. Karena yang satu lari, yang satu lari. Min 1. 1 tambah 1 min 1 ya berarti. Dari kau mengkono kabeh makna khauful makhluk ora khaufu wa iku bi annahum qaumul sing la yafqahun dasar ra pahaman. Wong pangeran sing luwih nyata kok ora wedi sing ambek makhluk. La yuqatilanakum ora padha merangi sapa al munafiqun kumeng sira kabeh. Ayil yahud misale aduh mriki mari tafsirikum yahud. Ya sing ngene iki ora mengikat. La yuqatilunakum jami'an. Duh. Kedap. Iso. Nambah. Wong ngene ngaji jalane kudu anut soal la yuqatilunakum ora merangi sapa ngakeh kumeng sira kabeh yahud. Jami'an halis kabeh ini mustami'in halis kumpul kabeh ila fikuran kecuali dalam beberapa perkampungan mukhassarat dengan dibentengi kami warai judurin atau perang tapi umat imut kok gurine tembok suren tegese misalnya gurine pager fikiratin judur kira kita apa? Kami warai judur nak memiliki suren mas judurin apa? Nah kira kita apa? Judur kami warai judur bak suhum bainahum sadidu tapi perangi mereka harb bainahum antarane kabeh sadidu banget tahsabu nyangka sira hum ing kabeh jami'an halis kabeh ini mustami'in hale kompak kabeh wa kulhum hale atine kabeh wis sarta beda-beda. Dan ini kula suwun kalau jenengan orang soleh orang baik jangan pernah memuji musuh. Jangan pernah memuji napa musuh. Kaya adate Allah ora tau muji musuh. Kadang-kadang kita dadi wong soleh ku cemen. Malah muji napa? Misalnya gini. Kita misalnya NU misalnya atau pesantren. Orang di luar pesantren tuh kok rukun-rukun kok baik-baik saling menolong. Seakan-akan kita ini yang enggak becus ngurus silaturahim. Padahal Allah itu tidak punya adat seperti itu. Semua yang kamu lihat di luaran sana, sama partai tertentu solid, ormas tertentu solid, komunitas tertentu solid, kabeh ku podo kabeh tahsabu jami'a wa qulubuhum sadda. Kadang-kadang kita ini lucu kan, kita punya keluarga yang normal kan kakak be adik ra cocok, wong tua be anak. Nek mati ae ra usah ngomong, aku delok wong liya kok harmonis be bojo. Jare sapa? Lah tuh anak ning pengajian gandengan Mas be bojone. Tak pengajian. Didelok wong akeh terus ana kiai liya iku lho delok kiai harmonis. Padha kabeh. Ya ora ngono Mas, bareng ro MC lah kok iku maksudnya. Maksudnya padhae kabeh donya. Maksudnya ketika kita konflik ambek adik, ambek kakak, ambek dulur, ambek keluarga, orang lain juga sama. Kira usah dari pangeran itu tahsabun jami'a wa qulubuhum. Sekarang di politik, di ormas Islam, dia misalnya podo-podo NU, yang garis macam-macam.
Kok di internal garis iku ono garis meneh. Keluarga ya gitu, padha-padha santri ono jenis toreko, jenis dalail, jenis tirakat. Macam-macam lah. Ono jenis imam nganggur mondok, macam-macam. Padha-padha ngaji jalalain, ono jenis golek ilmu, jenis penting ra ngomah, jenis penting ono tumpangan. Jenis kulaan kok didol macam-macam. Kabeh iku padha tasabum jami'a wa qulubuhum. Lah timbang nganggep musuh solid. Orang di luaran sana itu sehat-sehat komunitasnya. Wah, Eropa itu rukun-rukun, tidak kayak Timur Tengah. Podo kabeh. Seakan-akan yang salah itu hanya kita. Orang usah ngono. Podo kabeh dunya. Nek dhewe bangun dunya rasa teliti hak podo kabeh. Lah kok saged pangerane iku podo, ndak ra produke podo-podo. Mbamune teng nak guyon pangerane iku podo. Ndak ra modele. Yang ngono kabeh to ha, kaire sabar, Bang Sugih kepen apa ya. Padha kabeh wakane wong lanang wis ora usah mbok teliti. Polane yo padha. Ora plus iki. Lan kula paling mengenang Mas, awal-awal aku nyai jek open house. Kula sakniki kan wis uslah, wong sowan rodok haram, ora pernah sepul. Ana wong melarat ibu-ibu, melarat tenan. Melarat. Kula jek open house. Gus, kula dongan bojo kula sugih. Tak dongakno donga kula iku mandi, tapi resikone iku dhuwur. Napa Gus resikone? Nah sugih pertama ganti omahmu, bariku mobil, ketiga kowe aku. Mereka bareng omah apik, mobil apik lho kok sing isi iki. Terus akhirnya sing wedok mendingan. Nggih pun Gus kere lah. Ya alhamdulillah kere nganti saiki. Wong lanang ngono, jajal misale ki di bojo. Omah gedung tingkat 3, ana kamar kolam renang apik, mobil Alphard 3. Patwal apik. Bojomu iku ngene iku. Sing mbok evaluasi sapa? Omah wis, mobil wis. Evaluasi berikutnya apa? Padha waliane padha Mas, kampung-kampung sing mendadak sugih, sing wedok, lala warisan sing wedok. Sing wedok sing duwe warisan tanah di toko Pertamina sing dievaluasi sapa? Dari kauane daerah kono, walah go sing rapak waki. Mobil wis ditata. Omah wis ditata, bareng ngono lanangane. Kok ngene? Wes, lah ngono iku sak donya ora usah mbok teliti, polane yo padha. Ngono lho maksude kuwi. Dewe mbak mene yo lek aku teliti-teliti la opo, wong pangerane iku. Ya perang ya padha, lagi saiki kayak delok perang Gaza, Palestina. Lah Indonesia lagi wingi ya, merdeka lagi pirang. Tiba-tiba bom ning Surabaya sing ra meledos mbok delok ijek wae. Ya lagi wingi. Bedane wingi kayak ditonton saiki. Nanti pola sosial kita ngalami, dibodoni wong, macam-macam. Rasa diterusno niku wis ngono kabeh. Kabeh mulai dhisik prospek secara ekonomi. Tak kono ning tareh-tareh. Nganti ana wong kepengin nguasai Ka'bah sedurunge Nabi kono taun apa? Taun gajah. Iku penguasane kepengin nguasai Ka'bah mergo apa? Ya ngono iku wis kuno nganti saiki rasa diterusno. Wis ngono. Bedane saiki luwih Islam. Cerita fadhaile, luwih syar'i. Maine halus to. Tapi motifnya itu ya rasa dijerok-jerok mungkin itu alim-alim tenan iso ngaji-ngajinan bodoh nih bayi-bayi mungkin itu ngerti lah dunia itu ngono karena apa di zaman di kok apa orang mau nguasai itu demi apa saya ini lebih halus ya, mainnya itu gak ketol. Jadi saya dikritik pangeran ya bodoh ya staruna biati sama orang. Di saya ketoro, ana wong istifta hukum mestine haram difatwani halal. Mergo disuap. Saiki ora nganti ngono kasaran niku kasaran. Saiki luwih halus. Soft dadi kesane. Apik lah apik pokoke. Cantik ya mainnya cantik soalnya alhamdulillah nah podo tahsabum jami'a wa qulubuhum di saya antar pendekar ra cocok kan perang tanding ora cocok parani dituantang saiki ra cocok mainnya
Halo. Wadah kabeh, tapi ya tetep ae wa qulubuhum dong ya. Mane ngaji Quran ben ilmumu dididik Quran. Daripada kira ilmu sosiologi liyane Quran kan mendingan sangka Quran. Dan ketok kowe iku amantu bi kitabillah wa amantu bi kitabillah. Kok Allah tersinggung nek ana wong nyari khazanah di luar kitabnya. Sampai Allah ngendikan awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitaba yutla alaihim. Mulane kula suwun ngaji Jalalain kafaro itu sama. Piye-piye ke tahu mencari-cari sesuatu ilmiah di luar Quran. Guling-gilingan ngono iku gak ngergani Allah. Wong golek panduan kok gak sangka. Allah lagi tobat. Lah tobaté butuh pelatih mergo ora jelas. Angel temen rangko. Mergo Allah itu tersinggung nek ana wong golek-golek di luar min kitabi. Iku nggone ayat apa awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitaba yusra. Jadi pernah Sayyidina Umar kan seneng baca, Mas. Seneng baca ketika ada kitab-kitab impor, buku-buku impor sangka ahli kitab dekne maca. Terus sempat kampanye. Sayyidina Umar kan pembaca, suka baca. Sempat kampanye, Mas, kanca-kanca kancane cara Joko, "Aku di buku apik waca." Dan itu rata-rata ulama sing darani asbabun nuzul ayat itu termasuk peristiwa Umar. Nah ya misalnya kayak sosiologi delok kelakuane wong wis serah. Nek kelakuane wong wis ngene iki. Ashabum jami'a wa qulubuhum bojo ya padha, kowe gayamu harmonis sak mergo wedi. Nek pangeran wis pirsa, walan tastati an tak dilu benane. Wis ngerti mosok elek mbek ayu seneng padha. Wis pangeran wis ngilani, rai kaya kowe ora mungkin. Lan niku ora mungkin, rai-raimu wis tetep walan tastati an tak dilu benane. Kowe walau harostum, wis tak kowe meksa lho ora iso. Wis dikilani wis. Lah apa kowe maca buku-buku tentang harmonis? Pangeran wis ngilani ya ora mungkin. Ora padha kok senenge padha. Gendut welek wireng kriting sing sitok wayu anyar. Langsing. Dhewe asline kabeh. Ya pangeran silani walan tastati'u anta dilu benanis. Walau harostum ya. Ora mungkin. Mau pangeran oleh ngandani mbok fala tamilu kul. Ya pokoke saiki aja nemen-nemen. Miring-miring sithik wae tapi. Ya miring-miring sithik ra apa-apa tapi aja. Dong. Jadi ngaji ini niati tobat bahwa keiku tolabtul ilma minal Quran wastafattul ilma minal Quran wan subakhtu bil Quran. Kita kena insibah terbentuk ya oleh Quran. Sibghatullah wa man ahsanu minallahi. Ya giling-gilingan. Mana kira sekali ngaji Jalalain dosamu coblok sebuah lagi. Wis tak yakin hakul ya. Iku sirine kena apa tolabul ilmi iso gugur dosa. Paling enggak dengan tolabul ilmi kowe nganggep iman yakin nak mastermu Allah wa Rasul, itu minimal ya. Ya minimal kayak ngaji nganggep mastermu Allah wa Rasul. Tapi nak kira ngaji kan nganggep pikiranmu dewe ku master. Pikirannya narasumber sing ra jelas-jelas iku yo wong padha makhluke kok master-masteran iki piye to. Hadal qail yo makhluk, hadal mustami' yo makhluk padha ra jelas. Lah ngene takoki pangeran ki mana mbek sapa to? Kalian jenengan. Lah kowe nak nyimpul keadaan niku mentor kula dari pangeran dadi pangeran niku sapa ya tobat wis tobat astagfirullahaladzim ya dadi rasa mbok teliti dunya kabeh iku tasabun jami'au wa qulubun sadda dadi ora usah ngenyek kelompokmu dhewe santri ku mari gak solid grupu keluargaku ora solid kabeh keluarga ndi sing solid padha kabeh. Kalau kayak di bojo wayu nurut ngene-ngene malah pikirmu duwe sitok nurut enak ngene nak loro piye. Padha wae asline padha wae. Lah kok di bojo cerewet golek sing ora. Bareng nurut taat. Wah duwe sitok ngene. Lah meneh loro. Utawa ngene nurut taat jebule jan goblok. Ngowah kok. Lolak. Dadi nurute mergo lolak ora perkara. Waduh. Akhirnya golek papat sing beda jenis. Wes. Kowe dadi objek. Tolong dina harus mati wes bar. Mati jebule ora ono sing nangis ora.
Lho isin mati ra ditangisi. Yo, isin-isine mati ora ditangisi yo. Isin gak mi? Isin yo mati ra ditangisi isin. Kurang bijasa. Aku dikonco mau mati tak kenapa mau mati? Wedi ra ditangisi. Lah kenapa ora minggat? Wedi gak digoleki. Lho minggat ora digoleki isin lho. Isin lho. Minggat gak digoleki isin gak? Oh isin ya. Saya mental langsung kok. kena mental ya. Aduh. Ya jajal ya ngomong. Aku saiki mau diundang jebule orang undang tenan. Ora kok kena mental. Ya pokoknya nak sing rewako hakikat wis ora usah jajal. Demen kukut sekabiane, demen kukut. Ya dadi Allah mboten gadah adat muji Musa. Tak baleni Allah mboten gadah adat muji. Bahkan setan piyambak mbek Allah di prank karo sakniki di. Ya Allah ngendikan tentang setan. Inna kaida syaitani kana dhaifa. Mulane kula nu mboten cocok ana kiai pidato setan iku tok sampai kiai Balam kiai iso sitoke bar sesuk. Wah sekondang tuh murid sedake miber kabeh kena. Rodene miber bareng lho opo. Mulang takir Pak kena malah men do miber. Mulane aku tahu ana kiai cita ngono. Kiai ini bar sesuk padha dine. Lha apa miber mulane kena digodho setan. Maksudnya jenengan piye Gus? Miber kan top. Mulang takir Pak kena lha apa miber akhirnya malah tengok-tengok mulang takrib ta mulang wujud kidam kok ora kena malah mibar mulane malah digodho wong penggawean malah apa jare kiai Gus ki ono wae yakin ja Injingnya sarahku nabi ku muji wong mulang ora muji wong miber lha malah ribet to ya ngono aku. Sing jelas pangeran itu ora ndadat muji Musa. Misalnya setan dikomeni inna kaida syaiton kana. Jajal nak setan itu hebat. Dekne kepengin menghentikan orang sujud. Sekarang orang sujud tambah banyak apa tambah sedikit? Tambah banyak. Wong tatonan wis sujud. Ya ta ora? Wong ning terminal wae salat yo salat sujud. Pemene kene kiai-kiai tenan. Lah iku kegagalan setan tak sukses setan. Kegagalan. Wayahe ngene jare fitnah gede mergo pemilu nyatane do ngaji jalalen. Ya kampanye pemilu damai. Kurang apane aja. Padahal setan senengane ayyuka abikum agumul adawata wal nyatane baik-baik saja. Gagal lah sukses. Setan enggak sehebat yang kamu puji. Jadi kalau nak mau Quran tenan ra kaya kuwi, mau Quran tenan ternyata Allah gak ada adat muji Musa. Inna kaida syaitani kana dhaifa. Bareng cerita Firaun itu ceritane pangeran tenggelame kaun. Ayo jajal coba contohno apa sing Allah muji ini komentari wong ahli kita wong munafik tahsabu jami'a wa qulubuhum syatta. Setan di komentar inna kaida syaitani kana dhaifa. Enak lah kan kowe muji sultan utok tenan. Ki bar sesuk murid sudah miber kabeh. Ya justru miber iku masalah karo. Lah ora malah ora tau mulang kan ya. Lah misale terus delok sirkuit Mandalika. Bareng kok pindah Australia moro. Malah oleh ngaji kapan? Enggak misalnya umroh, orang kok sowan Nabi ning Ka'bah, delok madake no. Iku delok ndine kan malah ribet kan. Atok sungkem ning Raudhah kan malah apik. Malah mibar. Ono-ono ae. Nek iso mulai malah repot kaduan. Kaduan lari gak go GPS. Aduh, ngomongin berkesuwen mas, boleh visa nentek. Wes awake dadi wong sing apik, sing seneng pangeran. Soale kula suwun ayat awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitaba yusfa. Ini pokoke sing seneng pangeran, sing seneng banget. Ya seneng pangeran ya seneng melok panduane pangeran.
Masuk panduane pangeran supaya wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin sing apik. Tahsabum jami'a wa quluhum syatta'a mutafariqatun untuk beda-beda khilafal husban ora koyok sawangane. Mereka kan sawangane solid kumpul-kumpul, engko yang begredes bisa ya tukaran. Sawangane damai jebul ya tukaran. La dikabi annahum qaumul la yaqin. Dasar. Pokoke dalika cara Jawa dasar apa? Dasar gak ada akal. Tapi kowe sing ngerti ya padha alhamdulillah. Terus masaluhum fitarkil iman. Nanti contohnya wong akeh fitarkil iman kama talil ladina min qablihim qariban. Ini mirip-mirip kelakuane mereka qariban hal mirip-mirip di zaman yang qarib lan zaman sing baru. Nah ini sing sering didhawuhna Mbah Mun. Kowe ora kudu memaksakan anut tafsir ning bab-bab seperti ini. Kalau ini kan perilaku kafir ahli kitab yang sekarang tuh mirip kafir ahli kitab dulu, sama-sama di waktu yang dekat. Maksudnya kafir zaman Nabi mirip kayak kafir zaman sebelumnya Nabi di waktu yang dekat. Tapi mufasir yo maknane dekat tuh kelakuannya mirip apa? Bukan masalah timing waktu, tapi masalah perilaku. Nah, ya ning Imam Suyuti milih itu masalah periode. Tapi mufasir yo iso milih masalah perilaku. Lah hal-hal seperti ini ya tafsir ya ben tetep tafsir, tidak mengikat. Tapi ngomong ngono aku aja kowe lah nek ngomong ya aduh. Ya selain iku wong ra ngandel barang yo. Ya wis masih ya bar kabeh ya maksudku yo wong jenenge ra pantes iku wong ora nguasai ilmune kok. Tapi nak sing ngendikan Mbah Mun kan memang beliau kuwatir nak jamae Quran ku ilang mergo terikat tafsir. Kan iso qoriban fil ahwal wal a'mal, iso qoriban fil zaman. Atau qoriban fihi mano kan ya mungkin kabeh. Wahum ahlu badrin minal musyrikin sang ahlu badrin minal musyrikin da kukang padha ngicipi sapa ngake wa bala amrim ing akibat oleh mereka. Ukubatahu tegese ukubah amrihim. Di dunia dalam dunia misalnya minal qatli saking mati wa wiri lan ane. Nah kayak minal qatli ya sama. Dulu itu yang namanya adab di dunia contohnya itu terbunuh no? Kayak kufaru Quraisyin nasibnya itu maktulun fi badrin apa? Dulu kufaru Quraisyin nasibnya itu maktuluna fi badrin. Nah mungkin sekarang bentuk khizu sekarang itu tidak seperti dulu. Tidak seperti dulu. Misalnya nyuwun sewu diwalik, ada orang muji Israel. Israel itu hebat, nggak pernah dikalahkan ini. Tapi nyatanya hebatnya di mana? Mulai dulu benci Palestina juga nggak pernah bisa menghilangkan. Kan kamu bisa muji dibalik. Palestina itu hebat kayak gitu digolimi tetap eksis. Terus saya oposisi muji kadang kan bisa dibalik, no? Misalnya kamu tuh terbelakang mulai dhisik kok melarat. Ya justru hebat melarat terus kok bertahan. Pokoknya dong ya. Pokoknya ngono lah urip ora usah. Ora usah muji musuh, muji awakmu dhewe. Siap. Saya oposisi muji awakmu dhewe. Ya, kenapa tetap bertahan? Masalahnya apa? Saya melarat jute baik-baik saja. Sama. Ya semacam-macam. Ya eling-eling. Walau nyanut kedua kada bentuk siksa alimun kang larakno limun tegese ingkang larakno fil akhiratil akhirat. Matalhum te padane wong akeh edon fi samaihim utawa fi simain nang rupane wong akeh minal munafikin wa takhallu fi lan karine wong akeh anhum. Saking ikilah wa ta fi samaihim minal munafikin wa takhallu fi lan oleh nyulayani wong akeh. Anhum sange ahli kitab utawa sange munafikin. Pokoke gayane rukun. Tapi ketika nyata ada perang kan mereka takhalluf nama kan jare munafik kowe nak musuhan mbek Muhammad tak bela mati-matian ternyata ya ndak berarti kan takhalluf apa tadi iku kama sali setan iku peradani setan nah kelakuane mereka kaya setan iki setan ngene isqala lil insani kufur setan seneng kafir ora usah percaya mbek Allah bareng wong kafir gak aku rawani nek ngadepi Allah setan iki lucu seneng nek ana wong kafiri Allah tapi dekne dhewe kon kafir ra gelem setan ora swarga neraka roh tenan neraka panas roh langsung dekne. Dadi nek ana wong kafir jare setan goblok. Takon kafir kok. Bareng takok lha kowe dhewe ngingkari apa ora gak indi akhafu rabbal alamin. Ngawur aku roh tenan wedi. Aku yo balam. Lah iya ternyata setan sehina ini.
Kowe kan duwe iktimat Allah kan nikmal mola nikman. Setan ternyata kadepi Allah rawani ya mlete ning ngono kadepi Allah iku. Gawani muni falam maka faraqala inni bari'u minka. Ini satu ningsun baron mingka kang sira insan insan sing bento mau kowe kok kafir barang lha apa? Wong aku dhewe inna akhafu wa rabbal alamin. Aku wedi pangeran. Tapi kitban hale goro minisangi setan ora ya. Mulane dawuh pangeran fakana akibatahuma. Fakana mongko ana iku akibatahuma dadi akibate setan lan wong sing dilajutno. Ail gawi tegese wong sing lacut wal muhilan sing lajutno. Kowe roh gawi ku. Wis pokoke iku balamu kabeh gawi mek muhi. Wa Qur'an diwaca birofi apa? Wa Qur'an diwaca apa akibatahuma birofi lan rofa ismu kana dadi isme kana. Nah kira kita kan fakana akibatahuma annahuma Mas. Dadi annahuma dadi isime kana paham ya? Ini sebagian kiroah niku akibatuhuma. Jadi sing dadi isime kana iku akibatuhuma. Jenenge apa wa quri'a birrafi berarti ismu kana. Annahuma sak temene setan lan sing dilajutno finnar khalidaini fiha. Mergo apa tetep mangkel kowe wedi aku wong liya mbok kon nglawan aku. Tan setan kowe wedi aku wong liya mbok kon nglawan. Barang wis nglawan aku kowe darani wong iku goblok. Wong kok wani pangeran goblok. Tapi setan tetap nyesatno wong nggo kegiatan. Kowe ngerti nak salah kok nggo kegiatan. Lan jak wong neraka kabeh kok loro-lorone neraka kabeh. Lho bareng ning neraka, lho setan kok ora berkutil. Mulane Allah gak diadat ngelemu so mletemu ngono bareng neraka kejet. Kejet. Mesti nak mlete ngono neraka iku pateni, diobongno neraka terus neraka padamkan keren wah. Mlete bono neraka kejet. Seramutu cara kene seramutu. Nah, jadi Allah gak ada adat muji napa musuh eling-eling. Allah mboten gak ada adat muji musuh. Nah, masalah kita sekarang kita sering muji musuh. Mestinya kowe nak nganggep Israel hebat karena bisa seperti itu, Palestina juga hebat mulai dulu kayak gitu di gembor ya gak pernah hilang. Kowe nak nganggep wong liya di luar sana hebat, sugih di Alphard, kowe yo hebat. Tanpa itu semua sudah seneng. Lemune ya ora kalah, bobot tubuhnya ya ora kalah. Kurang apa nih? Kolam renangnya ya ora kalah. Wong sugih ning Jakarta Mas, kolam renang paling 20 meter kali 20 meter. Wong melarat laut. Ambek Bengawan Solo. Nyemplung kok kali kethek. Penting aja mati. Kurang apa nih? Tetap luas di kolam renang itu. Wah ora duwe. Suwe penak ada dadi. Suwe dadi wong luas tenang, ora donya tenang. Ya, aja koyo setan kok mlebu neraka bareng. Wadhalika jazaa'ul dzalimin wa alase wong zalim. Dadi walase wong dalam kabeh il kafir. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqu wa sira kabeh jaga sira kabeh Allah wal tangtunan becik angen-angen sapa nafsun awa-awaan ma ing apa wae kedamat kang iso nyuguhno gawe amal sing ditabungno sapa nafsun digodin kono dinosis. Mesti wong iku kudu ngamal sok mben dienggo tabungan sing wis mbok jokno piye? Amal kamu wis mbok jokno ning akhirat sehingga sok ben karek nitik napa? Karek nitik. Disebut wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indahu. Jadi seorang tuh harus sebanyak mungkin nabung yang kamu kirimkan dulu. Engko karek nitik jenenge apa? Wal tangdur nafsum maqat. Artinya gini, yang kamu setorkan ke Allah itu apa? Iku angen-angen, amal hasanah atau amal saya iku pikir. Jika kok mbok jupuk ning arepe Allah kowe milih isin tak milih seneng, nak milih seneng yo kowe ngamal sing apik jika dokumen di sana itu baik. Nah itu jenenge maqat damat liqati. Yaumil kiamat tegese dina kiamat. Watakulan wedya sira kabeh Allah utawa jaga sira kabeh Allah ing Allah. Inna wa satuna Allah khabirun iku dat sing pirsa bima ta'mal. Wala takunu lan aja ana sira kabeh kalladina kok wong akeh nasu kang nglalekno sapa ladina Allah. Taraku tegese ninggal sapa ladina atau entuk aning Allah. Fa ansahum anfusahum. Mongko nglalekno sapa Allah ing kabeh anfusahum awak dhewe wong kabeh. Wong nak lali Allah dibikin lali apa yang maslahat bagi dia. Misalnya wong ra wedi Allah akhirnya narkoba, wong ra wedi Allah akhirnya melakukan kejahatan. Misalnya merkosa atau maling. Bahkan dia enggak tahu cara ngelola dirinya sendiri. Wong jare seneng awake kok mengakibatkan dia di penjara, dia di lucu kan? Jadi orang kalau lupa aturan Allah pasti dia juga lupa tentang dirinya. Lalu apa direwangi merkosa, menjahat, akhirnya yang susah juga dia. Lalu jenenge Allah kalladzina nasu apa wala takunu kalladzina nasu wa mesti diakibat fa ansahum
anfusahum. Dia pasti lupa dirinya, padahal mereka orang-orang mencintai dirinya. Jadi gara-gara gak taat melakukan sesuatu yang bahkan merugikan dirinya. Jadi sing tafsirnya ayyuqaddimu laha khairan. Saya ulang lagi, ini juga tidak mengikat. Imam Suyuti kan ngendikan ojo sampai ke lali sok ben ora sang ayyuqaddimu laha khairan. Tapi nak cara kula ya enggak usah urusan akhirat masih ning dunya lah udah sampai kamu katanya mencintai diri Anda kemudian Anda lupa diri Anda. Jadi ruwet kan? Mulane dawuh ulama ya man arafa nafsahu arafa atau man arafa nafsu iso diwolak-walik kowe nak kenal pangeran akhirnya kenal awakmu. Atau kowe kenal awakmu nak kowe iku trimo makhluk mudabbar musakhkhar ya kowe kenal pangeran. Nah, paling bahaya itu kalau kita ngalami fa'ansahum anfusahum. Wis ngerti nak agama itu ngajak ikhlas kira ikhlas akhirnya terkenal kiai yang bergantung materi akhirnya dihancurkan oleh materi kan yang dhisik ku duwe tumpangan ku senenge ra karuan bareng duwe Innova ketemu kiai sing di Alphard maksa tuku akhirnya dilah ngarepe pejabat dilah ngarepe sugih lha opo urip ngene iku lha opo padahal zaman melarat muni nikmal maula wiridan mbek sowo nang ora nikmal maula wa nikman nasir mau sampe berhenti nikmal Alphard cak ora dur. Nek wis nikmal maula yo nikmal maula terus hasbiyallah nikmal wakil nikmal maula. Wes aja hasbiya alfulus hasbi sapa ora Jawa ora Arab. Jogeto asline. Tomae wis suwi wis kepingine. Orang keturutan ya. Dadi akhirnya sik gremeng. Ya wa geleng-geleng wala takunu kalladzina nasuwaha mesti fa ansahum anfusahum. Ayo kedime ento nglakoni ento nyuwakno sapa ngake halil anfus khairan kafi. Aja geman kowe lali gak sangu sehingga kamu tidak mengirimkan catatan kebaikan. Ulaikate mongkono kabeh hum ya ulaik wal fasikun fasik. Tak kandhani la yastawi ashabun nar ashabul jannah. Mergo nak catatan elek mlebune ashabun nar. Nak catatan apik iku mlebune ashabul. Lha iku ora padha, jeng pengen ana kandhani ya sederhana, ora penak jeng neraka ora penak nak kandhani kuwi. Nak neraka ora penak ya aja ngirim catatan sing memastikan Anda penduduk neraka. Ora penak wis tak kandhani neraka iku ora kepenak. Sing kepenak ashabul jannah. Utai penduduk swarga hum ya ashabul jannah iku al-faizuna sing bejo kabeh. Lau anzalna umpama nurono ingsun hadal Qur'an ala jabalin ngatasi gunung wa jilan den gawe fi'il jam jabal apa tamyisun iso mikir kal insan misalnya didadekno gunung kaya manusa la ra'aita kene ngali sira ing jabal khosyan hal ingkang khusyuk mutasaddi antar ingkang pecah mutasyaddiqan min khosyatillah umpama gunung tak kei Qur'an saking khusyuke saking wedine nganti pecah ora kaya kowe dadet watil kal amsal te mengkono-kono perumpamaan mazkura kuna dibuat gawe ingsun ing amsal linasi kedhe manusa la Allahum namun nasi kaya tafakkuruna gelem mikir sapa nas fayuk minun mongko gelem iman sapa nas wa ta'ala alladzi dzat wa alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi kang pirsa alam ghaib wa syahada lan pirsa alam sing ketok misale sirri dikse alam sing ora ketok wal anati alam sing ketok Allah iku ketok kabeh lha iki ketok teorine bener wong usul fikih Mas wong usul fikih iku sering ngendikan bahasa ya iku ngikuti mukhatab bahasa itu sering ngikuti karena di mata Allah itu tidak ada ghaib tapi tetap istilahnya alimul ghaibi saya tak bedai alam ghaib binisbat ke kita itu kan kayak swarga neraka yang sekarang atau jin kan gak roh jin bagi Allah kan tidak ada ghaib semuanya kan musyahad nah tapi Allah nganggo istilah sing mbok pahami nak ngono iku ghaib sehingga Allah nyifati dirine aku pirsa alimul ghaibi sajane ora ana bagi Allah ghaib dong ya. Begitu juga misalnya ini Mas, orang itu dibunuh orang yang nggak dikenal. Kok nggak dikenal piye? Bapaknya pembunuh ya kenal. Ini koncone ya kenal dong ya. Utawa ngene, wah itu kalau sedekah rahasia. Sing disedekah ya roh ya. Jadi semua bahasa dong ya. Kaya Tuhan, Sohibul Fadilah itu cara MC, aja cara hakikat. Itu kan nggak nganti sepiro Sohibul Fadilah. Ya mau karo jadi bahasa itu sering ikuti mukhatab ketimbang ya jadi ikutnya alimul ghaib padahal la ghaiba indallah binisbati lawa kan tidak ada jadi sering kadang-kadang ulama usul fikih itu ketok teori ini itu benar misalnya Allah menang ngendikan wa huwa ahwanu alaih padahal fi'lullah wahid
Enggak ada ahwan, enggak ada hayyin. Semuanya di mata Allah kun fayakun. Tapi misalnya Allah gawe kowe luwih ruwet. Digawe ruwet, wis utange akeh kasuse akeh tetep urip. Gawe sarap ngono kan luwih angel dibanding. Ya tak baleni kok. Misalnya Allah gawe sarape wong mapan kan gampang. Iki gawe sarap wong sing raine gedhek, dua blek utange akeh urip. Guyune tetep banter. Lho, desen ngono iku kan akhirnya Allah ngistilahno dzate iku ana ahwan ana hayyin. Padahal binisbat ilallah fi'lullah wahid. Yaiku kun. Jadi kamane nek cara dhahir Allah misalnya lho ditakoki. Allah jenengan damel pengusaha sukses guyu. Kalian tiang fakir welek duwe utange akeh guyu. Angel di cara dhahir kan angel kan butuh kedablekan tertentu, butuh sarap gedek, butuh dong ya cara dhahir. Nah, ternyata Allah ya kayak istilah itu huwa kayak Allah nanti ngendikan la khalqus samawati wal ardi akbar min khalqin nas. Padahal cara Allah ya padha wae kayak gunung ya kun gawe raimu ya. Jadi melane kadang itu ya melane pentingnya ngaji usul fikih ben ngerti bahasa itu nisbatnya pada siapa? Ya pada kadang-kadang ya pada mukhatib ya karena engko delok siakul kalam. Tapi apapun itu ana ilmune lah kabeh iku ana ilmu. Binisbani mukhatib ngene, misale ngene ha. Wong sugih Jakarta. Kale wong sugih Jakarta muni aku ora duwe dhuwit. Usik miliatan, timbang muni toha duwe dhuwit hasil pidato piro. Ya misalnya Pak Yusuf kalah sambat ra duwe dhuwit, mbek toha muni dhuwit akeh, akeh. Lah misalnya toha dhuwit wah akeh dhuwit balik tak piro. Ambek pengusaha top Jakarta muni ora duwe. Ora duwe niku. Dong ya. Nggih. Kan nisbate kan pada mukotib, pada alqail pada. Iku ning lah sinauku nganti ngono kok terus mbok musuhi kowe sae. Dadi aku sinau ulumul Quran nganti ngono. Ya ora niat pamer ya ben-ben kowe ngerti nak. Kabeh ana ilmune, jebudan bodho ni. Wa ta'ala ar-Rahmanur Rahim wa Allah la ilaha illahu al-Malikul Quddus kang dadi raja al-Quddus kang banget sucine. Maknanya banget suci ini atau hiru itu sing kang suci amala yaliku sang apa sing ora patut ning Allah. Kamane Allah itu selalu agung. Assalam, Allah itu salamah minan naqais. Allah tidak akan kena zaman, kena tergerus zaman apapun, tetap selalu selamat. Allahumma antas salam wa minkas salam. Di salaman kang duweni selamat minan naqais sing pira-pira kekurangan apapun. Al mukmin kang benerno sing bener. Ail musaddiqu misale sing bener rusulahu ing rusule Allah, misale bi khalqil mu'jizati kelan gawe mukjizat lahu maring rusul. Tapi ya misalnya karena Rasul sudah benar dengan dirinya sendiri. Umpama Rasul gak ada mukjizat pun ya sudah jadi orang yang benar. Karena Nabi pun sudah benar dengan dirinya sendiri. Al-Muhaimin sing nguwatno kebenaran utawa sing neliti kebenaran. Min haimana yuhaiminu idza kana nalikane ana sapa nalikane ana misale sapa wong raqiban alas. Ai syahid sing kang ngeseni ala ibadah ngatasi ibadah wa bi amali. Jadi nak tenggene kamus idza kana nalikane ana sapa wong nak teng kamus ya, tapi nak aplikasine teng mriki ya tentang Allah. Asyahid sing kang nyekseni ala ibadi ngatasi pira-pira kaulan Allah ki amalim kan ngamal-ngamal ibadah. Al Aziz kang mulya utawa kang kuat, ail qawi sing kang kuat. Al Jabbar kang misale zat sing meksa, kira kepen tuwek ya tuwek, kira diutang ya diutang, kira katut babar ya katut. Wis macam-macam, kepengin tobat ya urung tobat. Tapi kok kowe ra kepen tobat, awang ngersakno tobat ujug-ujug. Mungkin kuwatut babon ujug sadar. Watut donya ujug-ujug waduh. Bisa buru apa? Kowe samurai ujug-ujug tobat. Meskipun ngenteni kebodhon. Al Jabbar. Manane Jabbar sing meksa sapa Allah khalqahu ing makhluk Allah alama ing atase apa ya roda kang ngersakno sapa Allah ing mak. Kowe kepengin nom terus nyatane dipaksa tuwek. Ra kepengin elek dipaksa dadi elek. Karena Allah Al-Jabbar yang bisa memaksa Anda. Al-Mutakabbir zat sing adoh. Sombong maknane ngadui. Kayak wong mulane wong sombong darani iku sombong mergo menjauhi sesuatu. Kalau melarat kok mlaku gedhe-gedhe kan darani sombong. Dia menghindari status melarat. Paham ya? Kayak wong goblok ngomong nastis-tos menghindari status goblok. Jadi mutakabbir itu dia takabbaro amma fi nafsi, dia itu membesarkan dirinya di atas kapasitasnya.
Corong semaan ngene lho jus siji kowe tok lu aja, padahal ku ya gatal-gatal guri-guri. Lah pas lanyah banter pas gatal lon. Iku ya mutakabir dadi niku. Pidato ya padha ngomong kaya dene paling saleh. Penting hak adami diselesekno kok ora diutangno ya. Wong ngene kan akeh mengelabui. jogeman kecoba wong wedok kaya niku ora mutakabir kaya Aja coba dhewe. dong ya. Lah mulane sing berak takabur Allah tok, mergo apa memang enggak kena kasus itu semua. Nah, memang nyata, makanya sifat takabur hanya sah miliknya Allah. Ketika Allah besar, enggak perlu merasa besar ya, memang hakikatnya itu besar. Dari mutakabir dari kata kabir. Nah, kalau kamu kan mutakabir, ora adune kok diadok. Misalnya ini, wong kapasitasnya 1 juta kok diutang 2 juta, itu ya mutakabir. Kan enggak sadar kelasnya, enggak sadar apa? Kelas. Pokoknya mutakabir ora gede di gede-gede. Mergo sangka wazan tafa'ala, kadang kan maknane takalluf. Takalluf. Jadi tasajja, takallafas sajaa wa laysa fihi sajaa. Takabbara berarti takallafa al-kibra wa laysa fihi kabir. Jadi pokoknya memaksakan, no? Jadi orang alim tapi guayane nak mulang kayak wong alim, gak ngerti waya rofa waca jer. Maca takbir rofa diwaca jer, tapi gayane ngalim. Nah, gue mutakabir. Terus ngamati Indonesia, wong ketua RT era menang kok ngamati pilpres. Ngomong mengamat jajal, kon kompetisi jadi ketua RT. Podo ya, wadang seminar keluarga sakinah. Jadi trik ngelola istri gini, mulai gantung memprek. Iku yang mutakabir. Sajane ora usah ngono, misalnya seminar keluarga sakinah ngomongnya jujur. Keluarga sakinah itu khayal. Sesuatu yang tidak faktual. Udah nggak apa-apa kalau kamu ngayal, punya istri yang nurut, yang cantik. Monggo, khayal. Ngomong jujur aja. Tapi secara faktual. Biasa. Nggak kena kode, misalnya Indonesia itu gimana? Bisa. Kalau ingin khayal, semuanya baik-baik. Anak Agiloro ya rasa biasa. Cara bapak, dengan melarat suwi tenang ae, ora usah susu sugih. Barang jek ijazah sugih tenan, Mas. Bariku melarat nang lho, tenan to nak ra kulino. Ora biasa. Itu kali wong Jawa nek omongan mangan daging kok wong Arab mencret yakin. Ora dune. Ayo. Wong Arab tenang ae. Tapi padha wong Arab pakani kangkung kok kowe lemes. Ora kulino, ngono-ngono. Ora dune diadu-adune. Subhanallah. Allah selalu suci. Nazah bersihna sapa Allah nafsu ing dadi Allah amma sing apa isrikuna kang lakoni syirik sapa ngake bi. Obi iklan ma ing yusrikuna Allah. Wa ta Allah al-khaliqu dzat sing gawe. Goliyane kabeh makhluk. Al-bari kang mujudno. Ail munsi'u tegese mujudno menal adam saking ketiadaan. Al-musawwir sing bentuk kowe. Kowe kan ya ra kepen to dirung ngene iki, tapi wis ditakdir pesek. Ya ra kepen ireng ngene iki ditakdir. Ireng ben nunjukno anak kowe iku dhaif. Tapi Allah kepengen kowe iku seneng, akhirnya digawe pokrol. Nganti lali nak doe. Nganti lali nak. Wis ngono-ngono lah penting seneng wis. Top wis. Lalu tetep kudu awal asma uti pira-pira sifat al husna kang agung to kang apik kang luhur. Ayat 1 tegese 9 wa 90 al warid kang tumeka biya bil asma husna wal hadisu hadis. Wal husna tilafat husna muannasul ahsan muannase lafat ahsan. Yusabihu maca tasbih to nyucikaken lahu maring Allah apa ma apa wae samawati ing nembro-bro langit wal ardi wa wa ta'ala al aziz zat sing agung al hakimu terdat sing bijak. Takut damus dhisik apa sifat utawa takut damus dhisik apa wal azizul hakim awalaha ing kawitane surah. Nggih, awal surah kan subhanallah ma fis samawati wa ma fil ardi wa wal aziz. To waca takut damus dhisik apa awaluha yo kali bener apalah. Takut damus dhisik apa wal azizul hakim awal sekarang terus urip ngono apa. Takut damus dhisik apa wal azizul hakim awalaha ing kawitane surah.